Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Rizky Frida Galupi, akan membahas tentang implikasi etis dari teknologi informasi pada bab 10. Pertama, pendahuluan. Perilaku kita saat ini diarahkan oleh moral, etika, dan hukum undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran, seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh karyawannya. Etika berkomputer inilah sangat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer. Selanjutnya, cakupan preskriptif dan cakupan deskriptif. Cakupan preskriptif ini menentukan bagaimana MS ini sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Tentu saja ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa perguruan tinggi yang memasuki dunia bisnis, dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal tersebut sedang dilaksanakan. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral juga diartikan sebagai institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil, seperti selalu ucapan terima kasih. Kedua, etika. Etika yaitu sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang masuk ke dalam seorang atau masyarakat, dan individu ini bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Ketiga, hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya, Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Hak dan batasan akses data. Undang-Undang Kebebasan Informasi pada tahun 1966 memberi warga negara dan organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal, dengan beberapa perkecualian. Dan pada tahun 1970-an dikenal beberapa hukum tambahan dalam bentuk Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Wajar, yang berkaitan dengan penanganan data kredit, dan Undang-Undang Hak Privasi Federal tahun 1978 yang membatasi tindakan pemerintah federal untuk melaksanakan penyelidikan pada catatan-catatan bank. Kedua, privasi. Tidak lama setelah UU Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah memunculkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1968. Dan pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan secara khusus yang diterapkan pada kejahatan komputer. Selanjutnya, paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Yang bermasalah saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan, yaitu algoritma dan metode bisnis. Selanjutnya, Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Pada awal tahun 2002, sebagai jawaban atas State Street Litigation yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dengan mempengaruhi perusahaan Eropa, Parlemen Uni Eropa atau UI mengusulkan agar standar paten peranti lunak lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi dan ketidaksetujuan dan peraturan untuk patentabilitas penemuan diterapkan pada komputer, hingga akhirnya ditolak oleh Parlemen Uni Eropa pada bulan Juli tahun 2005. Selanjutnya, Undang-Undang Privasi Pribadi di RRC. Baik pemerintah dan warga negara semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalahnya yaitu istilah privasi ini seringkali menjadi konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seorang yang menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi, etika tidak terdefinisi sedemikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya etik. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Pinney pada GC Kolonel John Peterson di National Cash Register telah menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana budaya etika ini diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat, yaitu menetapkan kredo perusahaan, menetapkan program etika, dan menetapkan kode etik perusahaan.
Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan, dengan tujuan untuk memberitahu individu dan organisasi. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kode etik perusahaan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Selanjutnya, alasan dibalik etika komputer. Etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Alasan pentingnya etika komputer ini dibagi menjadi 3, yaitu kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Selanjutnya, audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu komputer dapat memegang peranan yang amat penting, yaitu para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Selanjutnya, jenis aktivitas audit. Ada 4 jenis, yaitu audit finansial, yang memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Kedua, audit operasional, dilaksanakan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Ketiga, audit berkelanjutan, sama seperti audit operasional, bedanya audit ini berlangsung secara terus-menerus. Terakhir, yaitu desain sistem pengendalian internal. Auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Terakhir, yaitu kode etik. Association for Composite Machinery atau ACM didirikan pada tahun 1947, yaitu sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia yang menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yang penggunaan prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.